Sebelum kalian memastikan pilihan karir yang tepat untuk kalian, ada baiknya kita mengetahui potensi Indonesia saat ini. Akibat tersebarnya virus corona di seluruh dunia, mengakibatkan perekonomian Indonesia turun drastis. Kita Indonesia di kuartal 1 masih plus. Sebelumnya kita plus 5%. Kuartal 1 2020 plus 2,97%. Tapi di kuartal 2 kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya. Bisa minus 4,3% sampai mungkin 5%. Kata Bapak Joko Widodo. Artinya hampir seluruh sektor Indonesia turun drastis. Data mencatat mulai Mei 2020 hanya sektor komunikasi dan informasi saja yang mengalami kenaikan. Hal itu dikarenakan anjuran pemerintah kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian memprediksi angka kemiskinan maupun pengangguran tahun ini dapat bertambah masing-masing lebih dari 5 juta orang. Maka diprediksi jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2020 mencapai 30 juta orang. Hal ini dikarenakan banyak sekali tenaga Indonesia yang diberhentikan dari pekerjaannya, juga banyak sekali siswa yang sudah lulus dari sekolah namun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, ayo bangkit. Menjelang new normal, pemerintah membuka 9 sektor yang berkontribusi banyak dalam penyerapan tenaga SDM Indonesia. Kesembilan sektor itu adalah pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Perkembangan tersebut akan dimulai dari zona hijau Indonesia terlebih dahulu. Awas guys, ini potensi. Memang karena COVID-19, hampir semua investor baik di dalam negeri maupun luar negeri masih enggan untuk mengucurkan dana untuk usaha menengah dan mikro. Namun setelah pandemi ini selesai, akan banyak sekali investor yang akan mau mendanai usaha-usaha kecil dan mikro. Hal itu dikarenakan hampir setahun dana investor berhenti berkembang. Selain itu, banyak sekali kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia. Juga banyak sekali usaha bangkrut yang ingin bangkit. Setelah itu banyak sekali kebutuhan manusia di berbagai sektor. Untuk itu, mengandalkan diri dari pemerintah ataupun menjadi pegawai swasta itu salah besar. Dikutip dari Kemendikbud Republik Indonesia, potensi Indonesia antara lain potensi lokasi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi budaya. Dan aset yang paling besar bagi Indonesia adalah sumber daya manusia. Dengan kata lain, para generasi muda. Bagaimana perasaan kamu ketika bahan baku kopi Indonesia dijual seharga sangat mahal oleh Starbucks? Berikut adalah penuturan Direktur Starbucks Indonesia, Anthony Catton, kepada media. Bayangkan berapa harga kopi yang mereka dapatkan dari petani Indonesia dan berapa harga kopi
yang sudah mereka jual. What? Kita rugi? Terus masih pingin jadi PNS? Pegawai? Atau nganggur aja deh? Tangi orek. Negara sudah tidak punya uang lagi untuk mengangkat PNS. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Jika kalian cuma mabar dan mager tok, yo aja rek. Kalianlah aset dan potensi paling besar Indonesia saat ini. Terus apa rencanamu? Hei, generasi emas.